Maka kaidah pertama dalam Al-Quran bagi ahli surga, siapapun yang ingin ke surga, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, DKM, jamaah, ustadz, jamaah, awas hati-hati, awas hati-hati, diplomat, birokrat, pemimpin, rakyat, tanpa dibedakan. Syarat ke surga semuanya sama, berlaku sama. Bagi pejabat, bagi rakyat, bagi ustadz, bagi ulama, bagi syekh, bagi masyarakat, semuanya sama atas keadilan Allah. Apa syaratnya? Dua syarat yang paling utama. Satu, perhatikan. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira bagi orang yang pengen ke surga. Maka syarat pertamanya, dia mesti beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa syarat yang pertama? Iman. Saya sekarang mau tanya, yang ada di sini semua sudah beriman? Yang belum beriman boleh angkat tangan. Semua sudah beriman. Syarat beriman mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Masya Allah, dalam salat maghrib saja 2 kali kita sudah bersyahadat barusan. Dalam tahiyat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diperdengarkan 5 kali dalam sehari untuk mengingatkan kamu ahli surga, ahli surga, ahli surga. 5 kali dalam sehari diperdengarkan. Jadi ketika diperdengarkan ada kalimat tauhid di situ. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Bukankah setelah itu asyhadu an la ilaha illallah? Bukankah setelah itu asyhadu anna muhammadar rasulullah? Jadi ketika kalimat tauhid diperdengarkan, bukan sekedar ingin memberitahu azan, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azan ya? Iya. Memang sudah. Cuman kalau kita paham ngajinya, kenapa kalimat tauhid diperdengarkan? Tauhid syarat masuk surga. Tauhid gambaran dari kalimat iman. Seakan-akan yang ingin Allah sampaikan bukan kalimat tauhidnya, bukan syahadatnya. Seakan-akan itu mengingatkan kepada kita, hei, ayo yang pengen ke surga. Hei, ayo ahli surga. Hei, ayo ahli surga. Katanya pengen ke surga. Saya perdengarkan kalimat itu 5 kali dalam sehari. Makanya kalau orang itu ahli surga mendengar adzan senang. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka dalam hatinya akan mengatakan, ya Allah sudah adzan. Begitu selesai adzan, baru adzan, belum qomat. Jadi kalau hati kita bersih mendengar suara adzan, panggilan ahli surga. Bagaimana kemudian mewujudkan itu semua? Apakah cukup dengan dipanggil saja? Tidak. Maka ada syarat yang kedua, yang kalau itu kita miliki, maka lengkap sudah berita gembira yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya cek sebentar, di syarat pertama untuk masuk surga, apa namanya? Iman. Alhamdulillah, syarat pertama ini sudah kita dapatkan di malam hari ini, tinggal setengahnya lagi. Kalau setengahnya ini sudah ada, tinggal kita istiqamah sampai wafat dalam husnul khatimah dan mudah-mudahan meraih surga yang dijanjikan. Apakah syarat yang kedua ini? Dari sinilah kita akan memulai kajian kita. Kita ini baru muqaddimah, tenang, belum mulai ya. Tenang saja insyaallah. Baik, bismillah. 2. Wa'amilus salihat. Wa'amilus salihat. Berikan kabar gembira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan dari sekarang, ada hamba-hamba yang telah aku jamin dengan surga. Siapa mereka itu? Satu orang yang punya iman, alhamdulillah kita dapat syarat yang pertama. Tapi tidak cukup meraih surga dengan iman saja. Ada yang kedua yang Allah sebutkan, ini yang kemudian pembuktian dari iman yang dimaksudkan. Apa itu? Wa'amilus salihat, yang membuktikan imannya dengan mengerjakan amal soleh. Amal soleh. Ingat, nanti amal dibagi 2. Ada amal soleh, ada amal salah. Amal soleh mengantarkan ke surga. Amal salah menjauhkan seseorang dari surga. Jadi 2 ini selalu disatukan. 1 iman, 2 amal soleh. 1 iman, 2 amal soleh. Karena itu ketika Anda membaca Al-Quran dan menemukan kalimat iman, itu rata-rata selalu disandingkan dengan amal soleh. Silahkan misalnya buka Quran surah 103. Wal 'ashr innal insana lafi illa alladzina amanu. Iman wa amilus salihat. Kalau Anda bertanya apa bentuknya amal soleh, nanti banyak disampaikan dalam Al-Quran. Ada sholat, ada puasa,
ada haji, ada zakat. Karena itu kalimat salat dibuka dengan iman. Kalimat pertama salat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Ketika mengatakan wa yuqimunas shalah dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena salat tanpa iman tidak akan mengantarkan ke surga. Ada orang belum beriman pengen ikut-ikutan salat, ada. Buka YouTube, lihat. Ada orang di Eropa ingin ikutan salat tapi iman tidak ada, maka salatnya hanya sekedar mengikuti saja, tidak melahirkan jaminan surga baginya. Paham sampai di sini? Ada juga orang beriman gak mau sholat, celaka juga. Anda bayangkan, orang yang sholat saja masih belum aman kalau ada riya dalam sholatnya. Apalagi orang yang tidak sholat. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dia lalai? Alladzina hum yura'un. Sebelum sholat, selfie dulu. Ciklik. Sub nomor 1. Update di media sosial. Baik. Begitu diupdate, seketika kemudian menurunkan statusnya, habis pahalanya seketika. Puasa, amal soleh. Ketika kita berpuasa, dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kalimat kutiba alaikumus siyam dibuka dengan kata iman. Perhatikan, iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Jadi kalau kita konsisten mengerjakan keduanya ini, maka insya Allah ada jaminan surga yang diturunkan kepada kita semuanya.